Halo semuanya, balik lagi bersama aku Erika Noviana. Kali ini kita kedatangan narasumber kita yaitu Jeng Jeng Mbak Sabila Nur Aisyah. Hai. Nah, ini dia bintang tamu kita kali ini, Mbak Sabila Nur Aisyah. Halo semuanya. Enaknya dipanggil Mbak atau Sabila aja ini? Sabila aja. Baik, biar kelihatan kayak masih seumuran ya. Yes. Untuk kesibukannya sendiri ngapain aja nih ngomong-ngomong? Kesibukannya lagi sibuk kuliah aja. Lagi sibuk menyelesaikan tugas akhir aja. Lebih tepatnya kayak lagi fokus di semester akhir-akhir ini ya. Iya, bener banget. Karena sebentar lagi. Cuman sebelumnya Mhm. Sabila ini juga sering ngisi-ngisi MC di acara-acara kayak acara ulang tahun ataupun sebagainya. Terus dia juga pernah jadi pembicara di radio. Yes. Tepatnya di radio apa Mbak? Di Citayu FM. Nah, di Citayu FM. Sama aja kayak zaman dulu ya, kayak punya handphone udah ada radionya itu kayak udah seneng banget. Iya tuh. Tiap hari bisa didengerin, caranya dengerin radio. Sekarang ya itu tadi kalah udah sama podcast sama Udah YouTube. setiap zaman itu punya ciri khas masing-masing Iya, ya. Dari zaman Bowo apa Libe gitu Yes, yang dulu Cimoy Montok. yang dihujat karena Uh-huh. TikTok, sekarang dia bilang Cimoy Montok bareng. Sulit banget sih narasumbernya. Bisa diceritakan sedikit nih sama berbagi juga untuk semuanya. Gimana sih awal mulanya Sabila ini bisa terjun di dunia media, sementara basicnya Sabila sendiri itu kan hukum ya. Ya, benar. Nah, itu bisa diceritain nggak? Jadi basicnya hukum ya, hukum. Sebenarnya anak hukum juga harus pintar ngomong sih. Betul. Kan terus kenapa basicnya punya radio? Sebenarnya kalau di radio sendiri belum terlalu lama gitu kan ya, mungkin karena dulu coba iseng-iseng aja gimana sih caranya anak kuliah bisa menghasilkan uang sendiri karena mungkin uang jajan yang kurang dan lain sebagainya. Nggak, kenapa aja coba untuk daftar ke radio gitu. Jadi bermula dari iseng-iseng juga ya, sama iseng-iseng. memang kebutuhan anak kuliah juga banyak. Jadi untuk menambah pundi-pundi sendiri. Yes. Pertama kali terjun tuh gimana tuh rasanya? Pertama kali terjun belajar dulu sih, kayak belajar yang udah sama yang berpengalaman gitu ya, minta tolong gimana caranya, karena ya tadi kayak kita orang awam yang masuk ke dunia radio itu masih asing gitu rasanya. Nah karena kan mungkin lebih seringnya ke MC-nya, walaupun ya lumayan lah nggak yang begitu sering, tapi tau lah kayak gimana caranya. Tapi kalau radionya sih baru aja. Biasanya favorit yang paling ditunggu-tunggu pendengar di radio yang tempat Sabila kerja itu favoritnya apa tuh? Favoritnya kalau pas kita lagi bahas tema galau, percintaan itu tuh kayaknya anak-anak muda udah nggak pernah ada habisnya ya? Ya paling semangat banget untuk bahas tentang percintaan. Bucin. Ya, udah paling banyak itu yang request, yang minta sarannya kayak gitu-gitu. Pokoknya udah paling hot deh kalau bahas tentang percintaan kayak gitu. Kalau kayak seputar berita-berita gitu atau mungkin lagu-lagu gitu malah jarang ya? Ya jarang. Kalaupun lagu biasanya lagu galau. Untuk suka dukanya sendiri tuh bagaimana tuh? Atau kendala-kendala yang dihadapi selama siaran itu biasanya apa aja sih? Oke, suka dukanya itu, sukanya pasti dapat uang ya. Sukanya pasti semua orang sukanya kerja pasti dapat uang. Nggak sukanya adalah ya karena kita masih kuliah, kita harus bagi waktu antara tugas sama kita Paling bagi, susah ya itu ya? Iya, bagi waktu lagi capek-capeknya terus harus siaran malam-malam. Yang mana malam-malam kita ngehibur orang lain, nah itu tuh yang bikin kadang. Jadi harus jaga mood. Yes, jaga stamina juga. Jaga stamina. Jaga mood, jaga stamina. Terus jaga diri juga kan, karena perempuan kalau malam-malam pulang pasti ya
Jadi kendalanya Sabila itu Ah. kalau dia ya apa maksudnya siaran di malam hari. Iya, betul ya, Hmm. Kak, emang. Cuman untuk operasional radionya sendiri sama aja atau bagaimana kalau misal pada malam hari itu? Sama sih, bahkan kan ada yang sampai midnight gitu kan, apalagi Mm-mm, kalau malam betul. minggu itu pasti Mm-mm. sering banget tuh ada yang midnight. Nah betul, nggak dapet yang midnight. Hmm. Iya, saling mengkondisikan karena kuliah juga dan lain sebagainya. Nah ini yang paling mungkin orang bertanya-tanya apa sih bekal yang harus dipunyai oleh Aha. seorang penyiar radio? Bekalnya, Mm-mm. bekalnya Apa yang tuh apa sesuatu yang wajib dimiliki lah. yang wajib dimiliki sebenarnya kemauannya dulu sih. Hmm. Kalau kita mau, Nah untuk bisa kasih tips nggak sih tips-tips apa aja sih yang harus dipunyai oleh penyiar radio Aha. umumnya pemula kayak gue ini ya gue kan Mhm. belum pernah tuh terjun di dunia radio secara langsung walaupun sekolahnya sendiri pun tentang media massa salah satunya adalah radio. Nah kalau menurut dari pengalaman pribadi kamu sendiri tuh apa sih bekal yang harus dipunyai? Yang satu terutama paling penting tuh adalah percaya diri dulu sih. Percaya diri dulu, terus habis itu kamu jangan cepat puas, jadi kayak belajar sama yang udah nanya gimana caranya dengan membawakan dengan baik, yang mana audiens juga bisa menangkapnya dengan baik, gak bosan gitu sih. Banyak-banyak, kalau aku pribadi kan baru ya newbie juga, jadi banyak-banyak belajar itu tadi. Pasti akan banyak kok yang akan ngajarin kita. Ya, Asal banyak betul. nanya juga ya. Jadi selain belajar, jadi kayak kita ngelihatin dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi belajar dari yang sebelum-sebelumnya, bagaimana sih, terus kita gali lagi potensi yang kita miliki. Kurang lebih kayak gitu ya. Ya, kalau aku juga sering sih kayak semisal Stop. Nah, untuk Sabila sendiri, mungkin bisa di-share sama teman-teman juga. Yes. Apa sih yang harus kita punya atau bekal apa sih yang bisa kita gunakan untuk menjadi seorang MC? Kan selain percaya diri, jago ngomong, apalagi tuh bekal-bekal wajibnya yang harus kita punya semua. Bekalnya ya, gimana caranya tuh kita ngelakuin semuanya sih pakai hati gitu. Nah sih ketika kita bisa melakukan sesuai sama kemauan kita sendiri tuh asik aja gitu dijalaninnya kayak Iya, walaupun kayak memang bukan passionnya Yes. Sabila sendiri, Yes. tapi kalau sesuatu itu kalau kita lakuin enjoy itu jadi kayak menyenangkan gitu kan. Jadi kita juga ke bawah suasana, kan tujuannya MC adalah kalau bisa nih bawa si audiens juga ikut ke suasana acara kita gitu. Gimana kita bisa bikin acara itu jadi sebisa mungkin meriah atau sebisa mungkin baik gitu. Jadi ya audiens pasti sama-sama, oh siapa nih MC-nya nih, oh bisa bawa suasana jadi enak ya, jadi enjoy ya, kayak gitu sih ya. Kalau dia sebenarnya ya dilakuin pakai hati aja ya sih. Iya, jadi mengalir guys, enjoy. Nggak kayak aduh ntar aku harus gimana ya, aduh pasti, tapi di panggung itu pasti ada. Iya, nah itu juga yang mau aku tanyain. Apa aja sih yang kendala-kendala saat kita lagi MC gitu, saat Mbak Sabila lagi MC? Apa aja tuh biasanya kejadian-kejadian atau hal-hal yang mungkin kurang menyenangkan? Jadi tadi kita biasanya grogi kayak demam panggung gitu, kayak udah sebelum naik dulu kayak aduh banyak banget ya yang nonton, ekspektasiku nggak sebanyak ini nih gitu. Ketika naik oh banyak ya gitu, kita bisa jadi kayak mundur sendiri. Tapi balik lagi karena ini tadi kita ngelakuin harus pakai hati, kedua profesional tuh. Kayak aku di situ nge-MC nih, gimana caranya mau nggak mau ini mau 5.000 orang pun kalau misal kita profesional ya udah dijalanin aja gitu loh. Dan tapi yang paling ya tadi sebenarnya MC itu harusnya bisa membawa suasana, karena kalau misal kita nggak bisa membawa suasana asli, kalau misalnya penonton itu krik-krik demi Allah itu kayak ngerasa bersalah gitu. Jadi gimana ya, jadi kayak mengevaluasi. Iya, terus kayak tipe-tipe audiens itu kan juga banyak kan. Kayak yang memang benar-benar audiennya cuek, ada yang benar-benar kayak dia memperhatikan dari awal sampai akhir, ada yang attentionnya tinggi, ada yang biasa aja. Nah, cara untuk apa ya, men-treatment masing-masing audiens itu gimana sih biar kita nggak ngomongnya nggak, aduh
takut salah ngomong nih atau gimana nih? Oke. Terstruktur ya. Apalagi kalau misalnya kita ada partnernya nih, nah kita bisa aja kerja sama si partner, nanti gini ya, nanti gini ya, nanti gini. Ketika nanti udah audiensnya udah klik-klik, udah gak ada gimana-gimana, baru nih kita ngeluarin jokes-jokes yang emang gak ada di betul. strukturnya. Jadi gitu. Intinya kayak diselingin gitu. Ada selang-selingnya biar nggak klik-klik. iya, nggak terlalu sepaneng lah kalau orang Jawa bilang. Gitu. Jadi berarti kepedean itu penting banget mesti. Jadi selain percaya diri, terus Dari hati, melakukannya dari hati, terus public speaking itu sebenarnya nggak harus orang punya passion ya kak ya. oh gitu. Jadi kayak semuanya bisa menjadi seorang public speaker. Jadi nggak harus kita anak ilmu komunikasi terus anak jurusan yang lainnya nggak bisa public speaking, itu nggak. Banyak kok orang-orang yang memang dari berbagai latar belakang yang nggak dikira-kira malah menjadi seorang pembicara yang hebat gitu. Jadi semuanya kayak kemauan terus belajar, keinginan untuk terus belajar. Jadi gitu teman-teman. Jadi nggak perlu minder sebenarnya sih. Nah, Sering-sering banyakin ngomong di depan kaca. Sebenarnya kayak ngomong aja gitu. Ya depan cermin. Karena Iya. jodohmu adalah cerminan. Beda topik. Oh iya. Beda topik. Boleh balik ke topik awal lagi. Nah, dalam public speaking itu juga kan banyak kendala-kendalanya itu ya kak ya. Nah, seperti kayak kita tiba-tiba ngeblank, nervous, dan lain sebagainya, demam panggung. Nah, salah satu yang sering untuk saya sendiri ketika presentasi adalah ngeblank. Nah, apalagi kalau grogi mungkin masih ada kayak kita bisa apa sih namanya, kayak ada teknik buat nggak groginya lah, kayak bisa misalnya megangin tangan atau kita pemanasan dulu, itu juga bisa. Cuman kalau materi terus kita lepas dari teks, nah itu kan kadang kita udah jelasin A sampai Z lalu di tengah-tengah kita ngeblank. Nah itu yang paling kayak harudang. Nah itu gimana tuh kak cara ngatasinya kalau misal kendala kayak gitu? Ya dalam presentasi juga. Balik lagi sih, kayak misalnya ada satu hal yang ngeblank nih, jadi kita pede-pedean aja, sok-sok ingat dengan padahal kayak kita nggak ingat. Gimana caranya tadi kita percaya diri sama ngebangun lagi tuh suasana, yang penting kayak nggak keluar dari temanya itulah. Tapi mungkin kalau saya presentasi masih harus ada dalam satu yang dibahas ya. Kayak nggak mungkin dong tiba-tiba bahasnya A tiba-tiba terus bahas B gara-gara ngeblank gitu kan. Mungkin ya boleh diselimurin dengan hal-hal yang lain gitu. Cuma kalau diselingin sama hal-hal yang iya, cuma kalau misal cuman yang nggak keluar dari tema gitu ya. nggak kalau misalnya MC kan tergantung juga MC-nya MC apa nih. Kalau misalnya MC resmi nggak mungkin dong ngeblank di tengah-tengah terus kita bahas hal yang lain ya kan, karena yang nggak ada di apa tadi yang sudah di struktur itu lagi kan. Nggak mungkin kalau misal acara yang nggak resmi mungkin bisa tuh kita gimana caranya kayak waktu kita presentasi gitu, jadi kita diharusin, atau mungkin untuk kakak tingkat yang lain kan kayak lagi sidang apa-apa gitu kan, harus diwajibkan tanpa teks gitu kan. gitu. Nah jadi dari sekarang bisa dilatih, terus bisa dipelajarin juga gimana sih kiat-kiatnya. Jadi yang penting mau belajar itu sebenarnya poin yang harus digarisbawahi, mau belajar. Intinya mau belajar. Masa nggak pedenya kalian kalau misal mau belajar juga? Iya, misal jam terbang kita tinggi pun terus kita kayak kita udah ngerasa hebat gitu kan. Maksudnya kesalahan kan enggak hanya secara teknis aja tuh kak. Kan ada maksudnya ada masalah-masalah lain lah dari di luar materi juga. Jadi intinya kayak materi persiapan itu penting banget gitu ya. Tapi mental juga sebenarnya mempengaruhi kesiapan mentalnya kita. Jadi persiapan, jadi intinya kayak kesiapan kita sendiri. Gak mungkin kalau soal ngadepin orang banyak terus tiba-tiba langsung lari ke belakang gitu kan,
Gak lucu ya kan. Iya. Aduh grogi banget ngeliat orang banyak sih, tarik ke belakang deh. MC-nya siapa gitu kan. Kan nggak mungkin juga. Iya, cuman dari seingat aku dulu sih pernah dikasih tips sama dosen kalau kita Ibu Ayang, halo Bayang. Jadi saya masih ingat sekali beliau ngasih tips kalau misalnya kita lagi ngeblank tiba-tiba waktu presentasi, kita kayak tarik nafas sejenak, terus kayak nenangin diri. Jadi nggak perlu kayak cepet-cepet buat ngomong lagi tuh nggak perlu sih. Jadi nggak harus kita lari ke belakang ke belakang lihat masa lalu, aduh nggak bisa, nggak Jadi kuat. harus kayak tarik nafas gitu ya. Nggak, tarik nafas, tenangin diri, terus kita mencoba kayak kembali lagi ke tema. Nah dari situ biasanya ingatan kita bisa kembali tuh. Jadi intinya kita bisa nenangin diri dulu, nanti ingatan itu bakal muncul lagi. Itu tipsnya. Jadi jangan terus kayak kabur dari Kenyataan. tugasnya, iya kan, kenyataannya harus ke belakang terus tiba-tiba ngilang. Tapi ada loh, ada yang kayak gitu, yang ketika kayak grogi gitu, ya udah mungkin karena baru pertama kali ya, Iya. jadi kayak langsung aduh gimana nih, tapi sebenarnya kalau misalnya mau dipaksa tuh bisa. Ya kan, Iya. kalau dipaksa ayo deh gitu, bisa, Memang bisa, kadang bisa. sesuatu tuh harus dipaksakan, guys. Jadi kalau udah ada partnernya gitu sebenarnya bisa sih akan tertutup juga gitu. Cuman mayoritas yang demam panggung itu kalau kita presentasi secara individu. Nah, Itu sih. itu udah kayak apalagi dilihatinnya orang banyak gitu kan, apalagi yang liatin tuh rese-rese gitu kan, lagi kayak mahasiswa tuh rese-rese gitu kan. Iya, jadi malah kayak misal ada sesi tanya jawab, kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa di luar dari tema, atau pertanyaan-pertanyaan yang nggak masuk akal, itu semua bisa terjadi. Tapi tergantung balik lagi kita bisa jawabnya atau enggak kan ya, Pembawaan kita gitu. Jadi tadi dengan cara percaya diri itu satu penting, terus jangan ngeblank. Kalau ngeblank ya udah capcus aja, tancap aja, tapi dengan ya tadi tarik nafas dulu, terus habis itu buang dulu, tenangin diri dulu, jangan langsung terus ngegas nggak ada remnya gitu kan ya. Terus apa lagi, coba diselang-seling dengan joke. Yes, jokesnya juga ya sebenarnya juga kadang ada satu hal yang harus dibahas, misal dilihat dari penonton gitu ya, setelah acaranya nggak resmi ya, ada yang gini nih, ada yang gini ya, pokoknya tergantung kalian bisa membawakan suasana aja dengan baik dan benar. Jadi kita harus punya feel juga dengan pesertanya. Yes, peserta dan partner juga. Dan tugas kita untuk meleburkan suasananya itu. Dengan caranya kita lebih bisa ngebawa asik terus, dan temanya itu sampai pesannya kepada para audiens. Yes, dan audiens juga nggak boring ya, boring juga. Terus apa nih Mbak Sabila hal-hal yang perlu kita lakukan dalam public speaking, tips-tipsnya supaya kita nggak canggung ngomong di depan audiens? Oke. Yang pertama tuh volume nada bicara kita, yang kedua itu pembawaannya kita sendiri, yang ketiga itu ada artikulasinya kita, dan ada intonasinya kita. Vokalnya kan. Kalau volume itu gimana sih cara kita menyesuaikan, misalnya lagi acara dalam ruangan indoor ya kan, nggak mungkin dong kita teriak-teriak jangan kayak kayak itu nggak mungkin banget gitu, kalau kecuali lihat kondisi tempat juga guys. Lihat situasi dan kondisi, bisa jadi kalau audiensnya adalah orang tua ya kan, mungkin kita pembawaannya kita harus lebih hati-hati. Itu maksudnya nyambung juga sama pembawaan, dan tentunya terus artikulasi kejelasan kita dalam berucap ya, misalnya a i u e o ya itu harus jelas a i u e o dong, nggak mungkin kayak makan gitu kan, orang nggak bakal dengar kata makan di situ, mari silakan makan terlebih dahulu atau lain sebagainya, kan nggak mungkin ketika kata makan itu nggak jelas gitu. Jadi butuh kejelasan juga, dan intonasinya nih, gimana cara kita membawakan satu acara itu dengan ada nadanya, ada intonasinya, dan itu tadi juga menyesuaikan sama
acara apa nih yang sebenarnya lagi kita Kok dari tadi 11 terus nih Iya, beda. makanya coba di stop dulu. Acara apa yang kita sedang bawakan gitu satu acara itu gitu. Tadi kalau semisal nada acara yang resmi ya sesuaiin aja dengan acara yang resmi harusnya seperti apa gitu. Kalau misalnya acaranya yang resmi ya gimana aja kita menyesuaikan dengan acara yang tidak resmi tersebut gitu. Balik lagi ke tema itu tadi sih, ada temanya kan. Nah, gimana cara kita membawakan ketika lagi berdoa, saya lagi berdoa nih, nggak mungkin intonasinya berdoa ayo semuanya mari berdoa gitu kan, nggak mungkin ya kan. Pasti kayak mengheningkan cipta ya dengan volume yang baik, dengan intonasi yang baik juga gitu. Jadi pintar-pintaran kita. Ya, balik lagi belajar dan belajar. Terus yang paling menarik itu artikulasi juga. Jadi kalau kita ngomong A, I, U, E, O itu juga harus jelas ya guys. Biasanya kan suka belibet tuh orang kalau udah ngomong itu, sering banget lah belibet. Saya sendiri juga semua Wajar orang ya pasti itu ya? iya. Jadi sering-sering berlatih, Yes. sering-sering ngomong, terus kuasai materi gitu. Jadi perlu ya ada latihan itu sebelum naik panggung itu, sebenarnya perlu loh. Sangat Ya kan? itu kayak istilahnya kalau kita mau muncak ya kita harus Prepare dulu. iya persiapan segala materinya. Sama kayak membawakan acara atau membawakan satu presentasi ya, di depan orang banyak juga. Nah itu kayak perlunya adanya persiapan tuh sebenarnya supaya kita bisa menguasai materi itu tadi, bisa membawakan acaranya juga dengan baik gitu. Jadi bisa kayak meminimalisir Hal-hal yang tidak diinginkan ya. kendala-kendala saat kita menyampaikan public speaking tersebut. Yes. Nah, penting banget itu teman-teman. Jadi kalian bisa menggarisbawahi, bisa kalian catat, dan kalian bisa belajar banyak gitu ya kak ya. Yes. Dari kayak kelas public speaking mungkin kalau kalian memang ingin mengasah lagi. Banyak juga seminar-seminarnya ya. Sering-sering ikut seminar. Terus platform-platform kayak Instagram gitu juga banyak sih kalau kalian pengen simpel terus nggak ngeluarin budget juga. Udah semakin zaman semakin maju guys, jadi kalian bisa belajar dari mana aja. Sama kayak radio ya. Radio kan semakin hilang karena adanya aplikasi-aplikasi lain. Sebenarnya dari podcast itu juga sebenarnya bisa loh. Itu dari mungkin yang benar adalah kadang kan ada yang artikulasinya atau pembawaannya ketika mereka membawakan tema seperti ini harusnya seperti ini. Ketika temanya sedih ya berarti mereka dengan intonasi yang sedih juga. Betul. Nah itu dia tadi teman-teman obrolan kita dari bagaimana seorang Mbak Sabila menjadi seorang penyiar radio, terus tips-tipsnya yang dia diberikan untuk para pemula nantinya, terus cara penanganan audiens, dan bagaimana dia memulai karir menjadi seorang Master of Ceremony atau host. Dan dia memulainya dari waktu mengisi acara atau membawakan acara di sekolah-sekolah. Terus kita juga tadi dikasih beberapa tips dari dia. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari hari ini tuh apa kak? Terus kayak mungkin kakak bisa ngasih bumbu-bumbu anak-anak muda lainnya supaya lebih baik lagi dalam menyampaikan public speaking. Oke. Sebenarnya tadi sih kayak ketika kita membawakan satu acara itu bagaimana cara kita meyakini diri kita sendiri sama audiens, ya kan? Karena dalam kita membawakan satu acara itu di salah satu forum itu yang paling penting adalah audiensnya nih, ya kan? Ketika kita bisa nggak sih membawa bukan cuma membawakan satu acara itu gimana ya, tapi audiens itu adalah orang yang paling terpenting gitu dia di salah satu forum yang kita bawain gitu. Jadi itu tadi harus meyakini diri kita sendiri, kayak ya udah let it flow aja gitu. Ketika kita bisa tenang, bisa santai, bisa enjoy, bisa percaya diri, pasti semuanya akan berjalan dengan baik-baik aja gitu kan. It's gonna be alright, ya kan? Terus gak usah yang canggung kayak aduh nanti gimana nih. Ya perlu mempersiapkan diri juga, penguasaan materi juga sebelum kita membawakan suatu acara itu. Dan ingat banget yang terpenting adalah
audiens. Jadi dalam satu forum itu yang terpenting adalah audiensnya, gimana audiens mau mendengarkan kita, notice nih sama yang kita omongin itu seperti apa sih sebenarnya gitu. Jadi bukan hanya membawakan satu acara itu aja. Sebenarnya suatu acara itu berjalan dengan baik karena audiensnya juga loh. Ya nggak sih, audiensnya betul. mau mendengarkan Jadi apa enggak. kayak kerja sama kita dan audiens, kalau Yes. pembawaannya berhasil, jadi Yes. bakalan pecah tuh acara tuh. Tuh. Jadi kayak maksud dan pesannya lebih tersampaikan. Dan gimana caranya kita bekerja sama dengan audiens secara tidak langsung ya kan, karena kita nggak mungkin dong, kecuali kalau audiensnya bayaran ya mungkin kayak bisa oke lalala ye, tapi kalau misal audiensnya secara real itu kan pasti semuanya real. Kalau misal membawakan acara ya itu tadi, gimana caranya kita membawakan satu acara, yakin aja sama diri kita sendiri buat meyakinin audiens untuk mendengar kita. Jadi maksudnya itu kalau kita yakin dengan pembawaan kita, audiens juga lebih menerima nih maksudnya. Jadi pesannya juga balik lagi bisa lebih tersampaikan gitu ya. Yes. Nah, bisa diceritain nggak tuh dari anak hukum terus jadi penyiar radio, jadi sekarang MC juga, hebat banget loh Mbak Sabila ini. Gimana sih awal mulanya? Awal mulanya itu sebenarnya iseng-iseng sih ya, dari SMP. Dari SMP tuh kayak ya udah deh Coba-coba berhadiah gitu ya. Coba-coba dari kayak basic banget, bocil banget gitu kalau bahasa anak sekarang kan. Dari bocil banget, terus tiba-tiba alhamdulillahnya SMA juga banyaknya tuh ya terjun ke lapangan, kayak interaksi sama orang kayak gitu-gitu. Jadi ya akhirnya bisa dilatih untuk bicara di depan orang banyak gitu, secara nggak langsung. Untuk pertama jadi pemandu acara sendiri tuh kapan tuh dan pada acara apa? Awalnya ya, paling awal sendiri. Banget. Iya, paling awal itu di SMP itu. SMP itu di salah satu acara di sekolahan. Itu awalnya. Itu masih tabu banget sama hal-hal yang jadi gitu. ngisi atau menjadi MC di sekolah. Jadi pertama kali jadi MC ini Sabila di suatu sekolah. Iya, di sekolahan. Di sekolah-sekolah. Iya, kenapa sih nggak dicoba aja gitu? Kayaknya bisa nih gitu dicoba, diasah lagi dan lain sebagainya. Ya, akhirnya keterusan alhamdulillah. Dari situ juga kayak muncul channel-channel baru ya biasanya. Jadi banyak yang calling-calling. Iya, gitu. Jadi kayak, udah deh, boleh deh gitu. Bisa deh. Jadi setiap event-event gitu kan jadi lebih mengenal Sabila juga. Jadi kayak lebih gampang. Oh yaudah besok kita pakai Sabila aja gitu ya. Jadi. Kamu kayak ngeflash cu. Nah, dalam public speaking itu jadi ada banyak sekali hambatan-hambatannya, dari mulai demam panggung, grogi, minder, rasa nggak percaya diri, takut salah, terus ngeblank. Nah, dari tema radio tadi, sekarang kita beralih ke tema selanjutnya, yaitu Master of Ceremony, atau orang bisa nyebutnya juga host atau MC. Jadi pemandu acara. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum kenal sama Sabila ini, dia juga selain jadi penyiar radio, juga sering juga ngisi acara-acara kayak event-event gitu. Seringnya sih kayak event-event party, ulang tahun, terus kayak kumpulan-kumpulan gitu, komunitas-komunitas gitu ya Kak ya. Nah, itu gimana itu Kak? Dari anak hukum bisa jadi penyiar radio gitu. Nah, jadi hambatan-hambatan yang tadi kita temui di public speaking itu selalu ada jalan keluarnya. Kayak kita bisa nenangin diri, terus selang-seling dengan joke. Lalu apa lagi Mbak Anay? Nah, itu tadi teman-teman, banyak sekali kan ilmu yang bisa kita sharing kali ini, terus pengalaman dari narasumber kita, Sabila Nur Aisyah, yang merupakan seorang penyiar radio, MC, dan juga mahasiswa.
hukum. Hebat sekali beliau ini. Selain menjadi mahasiswa hukum atau basicnya menjadi anak hukum, cuman itu nggak menjadi penghalang. Apalagi kita sebagai anak komunikasi itu harusnya lebih bisa menggali passion kita lagi. Jadi intinya semua juga karena kemauan juga sih. Nah, semoga bermanfaat dan semoga bisa bertemu lagi Ya. di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Jadi begitu teman-teman, sekali lagi belajar, berlatih, jangan bosan-bosan. Setiap orang pasti sering melakukan kesalahan kok, baik dari jam terbangnya yang tinggi maupun menjadi seorang public speaker yang pemula apalagi. Jadi bekal materi itu harus di luar otak kita, jadi supaya lebih enak ngomongnya. Jadi kita harus penguasaan materi itu juga penting, terus interaktif dengan penonton, atraktifnya, jokesnya gitu harus kita bisa combine, kita selang-seling gitu ya kak ya. Yes. Mantul.